Apakah beneran separah itu kalau kita beli power supply bekas bisa meledak? Jawabannya ya bisa iya, bisa tidak. Nggak sampai meledak buar gitu ya. Scary turn. Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Pernah nggak kalian dengar pakai power supply bekas itu bahaya? Bisa bikin komponen rusak atau bahkan meledak. Saya akan bagikan pengalaman saya selama bergelut di dunia PC di video yang singkat ini. Mitos ini ya, bikin banyak pengguna PC tuh kebingungan. Apalagi power supply baru yang berkualitas harganya tuh kadang bikin kantong kempes. Bener ya. Apakah beneran separah itu kalau kita beli power supply bekas bisa meledak? Jawabannya ya bisa iya, bisa tidak. Dan kapan waktu yang paling worth it beli power supply bekas dan kapan harus beli power supply baru? Nah, saya akan coba bahas di video yang ini. Mitos power supply meledak ini tuh emang ya jujur aja ya, saya juga dulu parno ya. Pernah beli nekat ya, beli power supply bekas. Tapi dalam hati tuh deg-degan ya, kayak beli bom waktu ya. Kapan nih ada meletusnya? Namun apakah semua power supply bekas itu sampah? Ya tentunya tidak ya, ada rahasia di baliknya. Oke, biar nggak asal beli power supply bekas, kita harus tahu dulu tipe-tipe power supply bekas dan apa yang harus kalian perhatikan ketika membeli power supply bekas. Di sini saya akan kasih dalam 3 poin ya. Kita langsung saja. Yang pertama, power supply bekas masih ada garansi resmi. Nah, ini yang paling aman. Biasanya masih ada sisa garansinya. Misalkan kita beli power supply yang garansinya 10 tahun, seperti si XPG core reactor ini. Ini kan garansinya 10 tahun ya, dibeli tahun 2019. Berarti penggunaannya udah 6 tahun, sisanya ada 4 tahun lagi. Nah, ini bisa jadi rekomendasi power supply bekas. Kalau nemu barang kayak gini, langsung aja cek fisiknya, teman-teman. Cek fisiknya, apakah ada karatan, apakah ada kabel putus, terus segelnya rusak, terus apakah ada jamurnya gitu ya. Kalau ada fisik-fisik atau tanda-tanda seperti itu, hindarin dulu. Kecuali ada alasan ya, alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Misalkan ada penyok sedikit ya di bagian bautnya ya, karena ketika ngencengin baut tuh terlalu kenceng jadi penyok sedikit. Itu masih wajar. Ya kalau misalkan masih terlihat wajar, itu masih bisa ditolerin. Itu nggak apa-apa. Terus lanjut, cek fungsinya ya. Nyalakan si power supply ini dengan sistem PC yang lengkap, mau bawa prosesor, pokoknya jalan lah ya. Kalau kalian beli offline itu wajib dinyalakan, terus jalanin minta benchmark. Kalau beli online, ya udah minta videonya ketika running, jalankan benchmark juga. Apakah si sistem PC tadi tuh ada restart atau mati mendadak atau aman-aman aja. Ya apalagi kalau misalkan punya tester power supply 3,3 voltnya, 5 voltnya itu stabil atau enggak. Itu sih opsi aja ya, nggak semua punya alat seperti itu. Tapi yang penting kalian harus nyalakan aja dulu ya si power supply ini dengan PC sistem lengkap. Apakah ada kendala atau enggak, itu sih udah lebih dari cukup. Kedua, lihat proteksinya seperti ada OCP, OVV, UPP, OVP, SCP yang kayak gitu ya. Itu tuh proteksi setidaknya bisa melindungi komponen ketika ada kerusakan fatal. Misalkan beban terlalu tinggi, kapasitornya meledak, atau terkena petir dan semacamnya. Nah, itu tidak akan membuat atau merembet ke komponen yang lain. Jadi rusaknya nggak merembet ke komponen GPU, terus mobo, CPU, enggak gitu ya. Yang rusak hanya si power supply-nya aja misalkan, karena ada proteksinya yang lengkap tadi. Ya syukur-syukur power supply-nya cuman shutdown aja, begitu dinyalakan, karena ada proteksinya. Biasanya power supply yang berkualitas cuman mati aja ketika dinyalakan PC-nya, dia berjalan normal kembali. Poin ketiga, brandingnya bagus dan serius tidak di dunia produksi power supply. Hati-hati teman-teman, ada brand yang memang kurang serius ya jualan si power supply-nya. Tapi banyak juga brand yang benar-benar bagus. Ya, contohnya sih kayak si Sony, Corsair, XPG, Cooler Master, Be Quiet. Ya ini branding harus diperhatikan juga, penting gitu ya. Nggak lupa teman-teman, rating power supply juga harus diperhatikan. 80 plus white, gold, platinum. Semakin tinggi biasanya semakin bagus. Khususnya dari brand-brand yang memang serius ya, seperti yang tadi di awal saya sebutkan ya. Mereka tuh punya power supply yang bener-bener umurnya tuh awet-awet ya. Kalau power supply zaman sekarang ada sertifikasi tambahan seperti Lambda dan Cybernetic. Pengujiannya tuh lebih lengkap, lebih detail, dan itu tentunya lebih baik untuk zaman-zaman sekarang. Oh ya, tambahan aja nih ya, sesuaikan dengan kebutuhan konsumsi PC kalian. Butuh watt tinggi atau tidak? Kalau hanya PC kantoran buat browsing, ngetik, bikin tugas pakai iGPU aja gitu ya, nggak ada RGB
RGB-an, ya paling narik rata-rata beban 100 watt ke bawah gitu ya. Pakai power supply yang 300 watt yang biasa juga ini nggak akan meledak teman-teman. Tapi ya, balik lagi ke penggunaan jangka panjang itu beda lagi ceritanya teman-teman. Atau ketika daya di rumah tuh naik turun drastis ya, si PC itu bisa mati sendiri. Paling parah kalau terkena petir bisa merembet ke komponen lain karena power supply-nya yang tidak ada proteksinya sama sekali atau abal-abal gitu ya. Cuma nggak sampai meledak duar gitu ya, enggak teman-teman. Paling ada letupan dari si kapasitornya, tus. Nah, gitu aja gitu. Lalu si PC-nya mati gitu. Jadi nggak ada yang meledak duar gitu. Nggak ada sih. Nah, kita tes aja pengujian sedikit aja ya, teman-teman. Saya pakai power supply bekas, nih abal-abal ya. Karena di sini saya tahu ya, beban PC-nya tuh ya paling di bawah 100 watt. Jadi nggak apa-apa, kita akan tes, nggak akan meledak kok. Tenang aja power supply bekas kayak gini. Kecuali power supply yang abal-abal ini tuh dikasih beban yang berat, spek gaming, pakai GPU dengan TDP tinggi ya, penggunaannya lama. Nah, ini bisa jadi power supply ini meletus gitu. Atau si PC-nya tiba-tiba mati ataupun restart sendiri. Jadi, mitos power supply meledak duar gitu ya. Sepengalaman saya sih itu terlalu dibesar-besarkan, teman-teman. Nggak sampai meledak juguar gitu, enggak gitu. Paling ada percikan api atau letupan kapasitor yang pecah, cus gitu ya. Apalagi power supply yang berkualitas sangat minim sekali dengan kejadian-kejadian seperti itu, meledak atau apapun lah ya. Kalau power supply-nya berkualitas mah ya saya belum nemu lah ya meledak gitu ya, enggak, biasa aja gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya teman-teman, kapan waktu yang worth it atau tidaknya ketika kita beli power supply bekas? Ya menurut saya ya, kalau kalian punya budget mepet, butuh sementara, terus butuh untuk gantikan power supply yang rusak sebelumnya, atau mau rakit PC semua komponennya tuh second, dan nah ketemu power supply bekas, brandnya terpercaya, tier B ke atas, kondisi fisiknya masih prima, dan harganya sesuai dengan kantong, yaitu gaskan aja, paling worth it ya. Waktu yang pas beli power supply yang bekas. Contoh aja kayak power supply core reaktor 750 watt, dulu kan harganya 2 jutaan, setelah 6 tahun harganya paling jadi 800 atau 900 ribu. Itu gaskan aja. Hitungannya kayak gini, karena masih ada garansi 4 tahun lagi. Jadi walaupun harganya berasa masih mahal ya 800 ribuan, tapi brandnya itu benar-benar serius, proteksinya pasti lengkap. Jadi ini masih bisa direkomendasikan gitu ya. Terus contoh lainnya, kita beli power supply Seasonic yang pembelian tahun 2014. Jadi otomatis artinya ya garansinya tuh udah habis di tahun 2025. Dulu harganya 1,4 jutaan, sekarang jadi 500 ribuan. Asalkan nggak bekas servis, kondisinya masih mulus seperti dibahas di awal tadi ya, masih bawaan pabriknya gitu ya. Ya udah, mending beli itu aja daripada beli power supply abal-abal baru yang harganya 300 ribuan. Tapi dengan catatan, si PC gaming kita tuh konsumsi daya bebannya tuh masih di bawah watt power supply yang kita akan beli. Ya intinya seperti itu ya. Dan ya, ini nggak worth it ketika kita beli power supply bekas tuh kapan? Ketika kita mau rakit PC baru, teman-teman. Duitnya mepet, habis beli CPU, GPU, dan RGB yang mewah. Sisa duitnya tinggal sedikit ya, kita maksain beli power supply gitu ya. Jadi supaya si PC-nya bisa langsung nyala. Nah, saran saya nih ya, jangan beli dulu yang bekas. Apalagi beli power supply yang abal-abal murah, itu jangan teman-teman. Mending kalian nabung dulu, dikit lagi aja ya. Tahan rasa ingin cepet-cepet jadi si PC gamingnya jadi tuh, tahan dulu ya. Biar nantinya nggak nyesel teman-teman. Nah itu yang waktu yang nggak pas ketika kita beli power supply yang bekas ya. Ketika kita beli atau mau rakit PC semuanya baru, cuman power supply-nya bekas, jangan. Kita kumpulin lagi duitnya, beli power supply yang baru dan berkualitas juga. Nah, jadi kesimpulannya ya, mitos power supply bekas meledak itu fakta atau mitos? Jawabannya, sepengalaman saya ya, lebih ke mitos yang dibesar-besarkan. Ya benar. Jadi resiko terbesar ya bukan ledakan yang dahsyat, duar gitu power supply. Enggak. Tapi lebih komponen tuh jadi rusak gitu ya. Terus kalau pecah tuh letupan, keluar ada percikan-percikan api dari power supply ya kayak gitu-gitu. Atau performa PC-nya yang tidak stabil ya, restart sendiri atau tiba-tiba mati. Yaitu sepengalaman saya ya. Jadi 3 poin pentingnya di sini adalah kita harus reset dulu, cek kondisi fisiknya, dan kenali si brandnya. Oke, gimana menurut kalian? Ada pengalaman pahit pakai power supply bekas atau justru hoki? Wah, saya beli bekas sampai 20 tahun masih nyala. Coba komentar
komentar aja di bawah. Atau ada yang mau menambahkan, itu boleh banget ya teman-teman. Karena video ini tuh, ingat ya, untuk berbagi pengalaman ya, bukan untuk membuat bingung orang awam yang mau rakit PC gitu. Coba komentar aja di bawah gimana atau apa pengalaman kalian ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.